Apa jadinya ketika di tempat perantauan kita malah berfoya-foya dengan harta kita, kita malah melupakan untuk pulang ke kampung akhirat, tapi ternyata ketika jadwalnya pulang malah uangnya sedikit. Karena uangnya sedikit maka nggak nyampe ke kampung halaman. Nyasar kemana? Nyasar ke kampung orang lain, nyasar ke kampungnya Fir'aun, nyasar ke kampungnya Namrud, nyasar ke kampungnya Abu Jahal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Selawat serta salam semoga tetap juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kehidupan dunia itu memang sangatlah indah. Berbagai macam keindahan itu ada di dunia. Akan tapi keindahan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan di akhirat. Kenikmatan dunia itu juga nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Sebagai seorang muslim tentunya orientasi hidup kita atau tujuan hidup kita bukan hanya mendapatkan kenikmatan dunia, akan tapi terlebih-lebih dia juga ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kenapa? Karena kenikmatan akhirat lebih baik dibandingkan dengan kenikmatan di dunia. Allah memberikan penjelasan tentang perbandingan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Yang pertama Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya sungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan atau kesenangan yang menipu. Betapa banyak manusia yang dia memprioritaskan hidupnya hanya untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan ataupun popularitas, tapi semuanya itu tidak menghasilkan kesenangan bagi dia. Malah dia itu mencari kesenangan di luar. Contoh, betapa banyak artis yang dia sudah terkenal, yang dia sudah mendapatkan harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kesenangan. Dia malah mencari kesenangan di luar. Dia mencari kesenangan di klub malam, atau dia mencari kesenangan dengan minum-minuman keras, narkoba, bahkan seks bebas dan semacamnya. Yang itu membuktikan ternyata ketika di dalam rumah yang sudah lengkap fasilitasnya, kaya luar biasa, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kesenangan, malah dia mencari kesenangan di luar. Contoh juga banyak artis-artis di luar sana, artis-artis internasional misalkan, yang kekayaannya itu luar biasa sangat banyak, tapi ternyata dia merasa hidupnya sudah tidak memiliki tujuan, hidupnya sudah merasa dia tidak ada kebahagiaan sama sekali, maka banyak juga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kaya, hartanya banyak, dan juga terkenal. Contoh, kemarin kita mendengar dulu gitu ya, kita mendengar manajer Hyundai. Jadi berapa sih gaji manajer Hyundai? Tahu kan ya, mobil merek Hyundai. Jadi gajinya katanya nih ya, yang saya dapatkan informasinya itu 100 juta per bulan. Gaji manajer Hyundai. Apakah senang ketika gajinya sudah banyak? Tentu tidak. Ternyata dia itu malah loncat di lantai yang tinggi, bunuh diri. Karena merasa hidupnya ini sudah tidak memiliki kesenangan sama sekali, sudah tidak ada harapan gitu. Maka dia bunuh diri. Banyak juga contoh-contoh artis yang bunuh diri gitu kan. Meskipun dia sudah hartanya banyak, tapi ternyata tidak mendapatkan kesenangan. Dia malah merasa hidupnya sudah kering, tidak ada kesenangan, maka dia memilih untuk bunuh diri. Nah, siapa saja yang mengira bahwa dunia adalah hidup sungguhnya, maka ia akan mencurahkan segala potensi hidupnya itu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka dia mengejar harta, tahta, jabatan, kehormatan, bentuk kehidupan, dan semacamnya. Padahal kenikmatan itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Dan juga kenikmatan itu semua adalah menipu. Berapa banyak orang yang kaya ketika sudah meninggal tidak ada 1 gram emas pun yang dibawa dalam kuburan. Jadi betapa banyak orang zaman dulu ketika disanjung-sanjung karena jabatannya tinggi, menjadi gubernur atau menjadi bupati atau malah menjadi presiden, disanjung-sanjung, disegangi dan semacamnya. Tapi ketika sudah meninggal itu semua sudah putus, sudah nggak ada apa lagi, sudah tidak ada sanjungan atau sudah dia tidak mendapatkan penghormatan sama sekali. Betapa banyak juga orang yang ketika hidup dia
terkenal, luar biasa, mendapatkan banyak pujian. Mungkin ketika di awal meninggal, awal baru-baru meninggal, pujian itu masih datang. Tapi kelamaan maka pujian itu juga sudah gak ada sama sekali. Itulah dunia. Dunia ini menipu. Dunia ini nggak pantas kita masukkan dalam hati, nggak pantas dijadikan sebagai tujuan. Karena memang itu tidak menghasilkan sebuah kebahagiaan. Maka dari itu, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Sebagai seorang muslim, ketika Allah memberikan kenikmatan itu semua, baik berupa harta, jabatan, ataupun popularitas dan semacamnya, maka seharusnya itu semua digunakan untuk beramal soleh, digunakan untuk membela agama Allah. Maka dengan begitu, nikmat dunia itu juga nanti kita akan rasakan nikmatnya juga di akhirat. Karena dunia atau harta dia nggak ditaruh dalam hati, dia nggak ditaruh dalam pikirannya, tapi dia gunakan untuk membela agama Allah, digunakan di jalan Islam. Maka dengan begitu, harta, jabatan itu bermanfaat bagi dia, bukan cuma di dunia, tapi bermanfaat juga di akhirat. Yang kedua, perbandingan antara nikmat akhirat dengan nikmat dunia itu sangatlah kecil, sampai tidak berarti apa-apa. Jadi Rasulullah memberikan perbandingan antara nikmat akhirat dengan nikmat dunia itu seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke dasar samudra. Jadi katanya Rasulullah, demi Allah, ia adalah perbandingan dunia dengan akhirat, melainkan seperti perumpamaan seorang di antara kamu sekalian yang memasukkan jari jemarinya ke lautan. Maka coba perhatikan apa yang ia peroleh. Jadi ibaratnya nikmat akhirat itu seperti air yang ada di samudra, yang ada di lautan, sedangkan nikmat dunia itu seperti satu tetes. Maka seharusnya ketika kita sebagai seorang muslim lebih memilih nikmat yang seluas samudra, air yang seluas samudra, dibandingkan dengan nikmat yang hanya satu tetes. Bagi orang yang bekerja, yang dia kerjaannya sama, dia sudah mencurahkan tenaganya untuk bekerja, termasuk keringatnya itu bercucuran yang sama, maka ketika ditanyakan, kamu ingin mendapatkan upah berapa? 100 rupiah atau 100 juta? Maka hanya orang yang cerdas, maka dia akan mengatakan saya memilih 100 juta. Dan sebaliknya, hanya orang yang bodoh yang dia memilih 100 rupiah. Dunia itu memang penuh dengan tipuan. Kenikmatan dunia memang luar biasa indahnya. Akan tapi keindahan itu semua dibandingkan dengan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Kita hidup di sini, misal 5 juta itu mungkin sudah besar. Gaji 5 juta mungkin sudah besar, sudah bisa memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Akan tapi gaji 5 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaji 5 triliun. 5 juta itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 5 triliun. Hanya orang yang cerdas yang dia memilih 5 triliun dibandingkan dengan 5 juta. Nah, begitulah perumpamaan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Maka nikmat akhirat itu jauh lebih banyak, jauh lebih indah dibandingkan dengan nikmat di dunia. Saking kecilnya kehidupan dunia itu dibandingkan nilai kehidupan akhirat itu, maka Rasulullah itu memberikan perumpamaan. Pada suatu waktu Rasulullah berjalan bersama sahabat di pasar. Lalu Rasulullah itu melewati bangkai seekor anak kambing yang telinganya kecil. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang suka membeli bangkai ini sedirham? Mereka serentak menjawab, kami tidak ada yang suka dengan bangkai ini. Ngapain kita beli bangkai ini? Wong bangkai ini, kambing ini sudah mati kok. Lagian kupingnya juga kecil, nggak bisa dibuat apa-apa gitu. Mendengar jawaban itu, maka Rasulullah bertanya lagi, sukakah kamu sekalian seandainya bangkai ini diberikan secara gratis, secara cuma-cuma? Maka mereka menjawab, demi Allah, seandainya masih hidup pun binatang itu pun cacat. Binatang ini cacat, yakni kecil telinganya, apalagi ia sudah jadi bangkai. Maka Rasulullah bersabda, fawallahi lad-dunya ahwanu 'alallahi min hada 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina dalam pandangan Allah melebihi hinanya bangkai ini dalam pandanganmu. Jadi tidak hanya itu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, seandainya dunia ini sepadan dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka Allah tidak akan beri minum kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk.
itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Maka seharusnya kaum muslim ini memprioritaskan hidupnya hanya untuk mendapatkan nikmat akhirat, bukan semata-mata ingin mendapatkan nikmat di dunia. Rasulullah juga bersabda bahwasanya ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan penjara bagi mukmin dan surga bagi orang-orang yang kafir. Itu perumpamaannya kedua. Selanjutnya yang ketiga, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sanda gurau belaka. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kenapa? Karena dunia hanya sanda gurau belaka, hanya permainan belaka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 32, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Jadi memang Allah menegaskan kehidupan dunia ini hanya sebatas permainan saja, hanya sebatas senda gurau belaka. Ibaratnya seperti sinetron gitu. Mungkin di kehidupan dunia dia mendapatkan jabatan yang tinggi, dia terkenal dan semacamnya, tapi sebenarnya ketika sudah meninggal dia nggak ada apa-apanya lagi, karena hanya sebatas sinetron. Gimana sinetron itu? Pertama, misalkan ketika dia main dia menjadi tokoh utama, tapi ketika sudah ada di kehidupan aslinya dia nggak jadi apa-apa. Kan? Kenapa? Karena memang cuma sebatas settingan belaka, permainan belaka. Maka dunia juga sebagai permainan, sanda gurau belaka. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sanda gurau dan main-main. Dan sungguhnya akhirat itu yang sebenarnya kehidupan, kalau memang engkau mengetahui. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 36, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sanda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi benar, kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang memperdayakan, kehidupan yang berbentuk seperti kayak permainan atau senda gurau belaka. Yang keempat, dunia ini fana, suatu ketika akan hancur dan hanyalah tempat sementara. Maka dari itu sebaliknya akhirat merupakan tempat yang kembali yang kekal. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang fana, kehidupan dunia yang sementara, yang nanti dunia ini juga akan hancur. Sedangkan akhirat itu merupakan tempat atau kampung halaman yang kekal, yang abadi. Allah berfirman dalam surat Al-A'la, wal akhiratu khairu abqa. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu, mau yang abadi atau mau yang sementara, maka hanya orang yang beriman dia lebih memilih yang abadi dibandingkan yang sementara. Nah, beginilah realitas kehidupan. Dunia hanyalah tempat mengembara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Dunia tempat beramal, sementara akhirat adalah tempat pembalasan. Jadi bukan pada tempatnya menjadikan kenikmatan dunia sebagai tujuan hidup, sebab Allah memerintahkan umatnya agar mengejar kebahagiaan akhirat melalui amal perbuatan dunia tanpa melupakan kenikmatan dunia yang dijalaninya. Sampai Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, sungguhnya dunia ini indah dan mempesonakan. Sungguhnya Allah menyerahkan dunia ini kepada kamu sekalian, dan Allah akan melihat bagaimana kamu sekalian berbuat atas dunia. Maka berhati-hatilah kamu sekalian dalam masalah dunia, dan berhati-hati pula terhadap wanita. Maka jelas sekali kita diperintahkan oleh pencipta alam semesta untuk mempergunakan potensi di dunia ini dalam rangka menyambut kebahagiaan dalam kehidupan kelak, yaitu di akhirat, tanpa melupakan kehidupan di dunia itu sendiri. Maka dari itu, mari kita bersama-sama meluruskan niat, meluruskan tujuan hidup kita, bahwasanya memang kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka dari itu, fokus hidup kita itu hanya untuk mendapatkan nikmat akhirat, hanya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Dunia tidak layak dijadikan sebagai tujuan. Dunia tidak layak dijadikan sebagai sandaran dalam kehidupan kita. Tentu sandaran kita itu hanya akhirat. Kalau misalkan kita
analogikan ya seperti kayak orang yang merantau. Orang yang merantau itu ketika dia ada di tempat yang lain, desa yang lain, maka dia itu akan hidup sederhana. Jadi meskipun pendapatannya banyak, bekerja di tempat rantau, meskipun pendapatannya banyak, maka dia itu akan hemat. Dia tinggal kosan yang sederhana, dia makan yang sederhana. Supaya apa? Supaya hasil dari kerjanya itu dapat dibawa pulang, dapat membangun rumah yang mewah di kampung halamannya, di kampung dia sendiri. Maka di kampung perantauannya, di tempat perantauannya, dia hemat. Gak apa-apa hemat, gak apa-apa tinggal di tempat yang sederhana. Yang penting dapat uang banyak, dibawa pulang ke kampung halaman, bisa bangun rumah yang megah, yang indah di kampung halaman. Sama kayak kita itu perantau. Tempat atau kampung halaman kita yang sebenarnya itu adalah di surga. Di sini dunia itu tempat perantauan. Maka dari itu bersabarlah di dunia, perbanyaklah amal soleh, simpan amal soleh yang banyak. Supaya apa? Supaya amal soleh yang kita lakukan itu dapat mengantarkan kita kepada kampung akhirat. Apa jadinya ketika di tempat perantauan kita malah berfoya-foya dengan harta kita malah melupakan untuk pulang ke kampung akhirat. Tapi ternyata ketika jadwalnya pulang, malah uangnya sedikit. Karena uangnya sedikit, maka nggak nyampe ke kampung halaman. Nyasar kemana? Nyasar ke kampung orang lain. Nyasar ke kampungnya Fir'aun. Nyasar ke kampungnya Namrud. Nyasar ke kampungnya Abu Jahal gitu. Maka dari itu, sadarilah kita sebagai perantau, kita simpan yang banyak amal soleh, kita melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan, supaya apa? Supaya kelak semua amal ibadah yang kita dapatkan atau semua pahala yang kita sudah kumpulkan bisa menyampaikan kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu di surga. Semoga kelak kita bisa berkumpul dengan para nabi, bisa berkumpul dengan para sahabat, atau bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.